Karena apa? Sekarang ini dunianya sudah dunia kolaborasi, dunia kerjasama. Kita nggak bisa melakukan itu dengan sendiri untuk menjadi besar. Kita harus kolaborasi dengan fintech, kita harus kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, di Urip-Urup kali ini bersama Direktur Utama Bank BPD DIY, Pak Santoso Rohmat. Dalam pengembangan UMKM di DIY ini luar biasa. Kita akan bicara panjang terkait itu, termasuk 60 tahun BPD DIY. Sugeng Enjang, Pak Sugeng Enjang, Pak Ribut, terima kasih. Ini luar biasa tempatnya. Ini tempat apa sih Pak? Ini launch katanya. Ini situasinya ada tempat seperti layanan untuk minum-minum, untuk apa, ini biasanya hari-hari untuk apa Pak? Ini, kita memang sengaja tampil untuk bisa merefleksikan untuk semua golongan, semua masyarakat. Artinya yang mau santai di long lantai 4 ini, mau ngopi bisa. Kita bisa duduk santai di sini, ngobrol masalah bisnis, masalah prospek, masalah yang lain-lain. Artinya bisa koordinasi juga di sini. Kita nyaman di sini. Kita memang membuat bagaimana mitra kita itu nyaman. Semua menjadi nyaman, pegawai kita nyaman, kita juga nyaman berpikir untuk masa depan. Saya kira itu. Iya. Pak, waktu kecil memang cita-citanya jadi bankir atau gimana sih? Sekarang kok jadi dirut ini? Waktu kecil itu kita nggak kepikir mau jadi bankir ya. Tetapi saya punya tabungan. Kecil itu saya sudah mulai nabung Tabanas waktu itu. Waktu kecil ya? Waktu kecil memang sudah gemar menabung ya? Tabanas. Nah kemudian berkembang. Saya itu cita-citanya karena senang pramuka ya. Senang pramuka, pengennya jadi jenderal. Nah, pengen jadi jenderal sampai memang betul-betul saya ke sana mendaftar akabri. Dilalai gagal. Terus tiba-tiba menggok ke... menggok sini kan, begitu gagal kan harus switch, saya harus meneruskan kuliah. Nah, kuliah pertama kali saya ke teknik sipil. Teknik sipil. Saya ke teknik sipil, kemudian di tahun kedua saya double di Fakultas Ekonomi. Kok luwih cepet? Kok luwih cepet? Handang gage-gage itu. Nah, gage-gage kebetulan peluang waktu itu kan periode booming bangkir itu kan gajinya gede. Kita switch ke sana. Waktu itu yang sebagai mentor kita selalu melihat Robi Johan. Nah, siapa nggak kenal Robi Johan? Kita selalu baca buku-bukunya, kemudian Tantri Abeng. Nah, bangkir itu menguasai seluruh industri bisnis waktu itu. Ini menjadi inspirasi kita. Kita ke sana. Akhirnya kita ke BPD ini pun kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Kita itu dulu nggak kenal BPD. Kita punya teman-teman itu ngajak, Pasan, ayo ke Jakarta aja. Ngapain ke Jakarta? Kebetulan saya di BPD ini nggak tahu. Tiba-tiba saya itu daftar, ada rekrutmen untuk pendidikan kader pimpinan. Nah, BPD waktu itu saya ditanya di rootnya waktu itu, Anda kenal BPD? Loh, saya nggak kenal Pak, terus terang selama ini. Nah, bagaimana membuat BPD terkenal menurut sampean? Waktu itu saya ditanya begitu. Nah, saya ceritakan begini. Pokoknya bagaimana BPD ini menjadi sesuatu yang bisa dikenal masyarakat, bisa dikenal tidak hanya oleh pegawai negeri sipil, bagaimana dikenal oleh masyarakat menjadi tulang punggung untuk pengembangan ekonomi di masyarakat. Nah, alhamdulillah saya itu juga waktu itu kalau digoda dengan teman-teman, gajimu piro Isan? Nah, dibandingkan dengan yang di Jakarta. Misalnya di Jakarta ya bareng-bareng. Nah, begitu ada masalah perbankan itu, banyak bank ditutup, wah, gulung gomeng mereka yang di sana. Nah, Bank BPD DIY ini selalu teruji di dalam masa-masa krisis. Di mana masa krisis itu kita lewati dengan baik, meskipun secara salary waktu itu ya tetap kalah dengan mereka yang di Jakarta. Tetapi hidup di Jogja ini kan nikmat. Artinya besar kecil itu tergantung bagaimana kita merasakan, kan begitu. Untuk di Jogja
ya sudah cukup, lebih dari cukup. Nah, itu makanya tantangan-tantangan ini menjadi sebuah tantangan. Kalau kita bekerja di bank besar, sistemnya kan udah bagus. Kita hanya bagian kecil. Tetapi kalau yang belum bagus ini kita masuk ke sana, kita menjadi bagian yang bisa membesarkan itu yang luar biasa. Artinya memang tantangan waktu Pak Dirut, ditanya Pak Dirut dulu terbukti ya hari ini. Iya. Nah, hari ini begitu berkembang pesatnya BPD DIY. Ada punya berapa kantor sih Pak di DIY ini? Kita kalau kantor kita sekitar 250, tetapi kalau jaringan layanan kita perbesar. Sekarang yang namanya kantor itu kan hanya tempat untuk bagaimana mereka berdiskusi, mitra kita minta pendapat, minta advice, kemudian juga. Nah, kita sekarang baru kita kembangkan ini yang namanya agen. Nah, agen kita kerjasama dengan pihak ketiga, sekaligus memberdayakan masyarakat. Nah, sharing fee. Karena apa? Sekarang ini dunianya sudah dunia kolaborasi, dunia kerjasama. Kita nggak bisa melakukan itu dengan sendiri untuk menjadi besar. Kita harus kolaborasi dengan fintech, kita harus kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan mitra kita inti itu pemerintah daerah. Kita harus menjadi tulang punggung pemerintah daerah dalam hal layanan keuangan. Nah, itu harus kita dukung sepenuhnya menjadi semakin bagus, semakin akuntabel, kemudian juga semakin mudah. Nah, itulah tantangan-tantangan kita. Sehingga kalau misalkan kita bicara jaringan layanan, Anda mau ke desa-desa itu jaringan layanan BPD ada yang namanya agen. Nah, agen itu basic layanan bank itu bisa di sana. Mau buka rekening bisa, mau transfer, mau tarik tunai. Nah, mau informasi kredit mikro, insya Allah mereka sudah kita berikan training untuk bisa memberikan layanan meskipun eksekusinya masih di tempat kami. Saya kira itu. Peran BPD DIY sendiri di dalam pembangunan DIY, Pak San seperti apa? Bisa menceritakan Pak Dirut perannya BPD DIY di dalam pembangunan di DIY ini? Bank Pembangunan Daerah. Oke. Kalau kita hanya sebagai bank, saya hanya profit untung selesai. Oke. Nah, tapi yang berat itu adalah pembangunan daerahnya itu. Nah, jelas kita adalah pemegang sahamnya adalah dari pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten. Nah, kemudian misi kita adalah bagaimana menjadi agen pembangunan. Di dalam agen pembangunan bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tentu peran Bank Pembangunan Daerah ini di dalam salah satunya adalah pemegang kas daerah. Kas daerah itu harus mumpuni di dalam pelayanan garda terdepan pelayanan pemerintah daerah dalam hal keuangan, baik keluar maupun masuknya. Ini juga harus kita sesuaikan dengan kondisi dan teknologi yang ada. Nah, kalau sekarang orang bayar pajak masih susah-susah harus ribet dan sebagainya, kan sudah nggak dunianya sekarang. Pajak kendaraan bermotor, mereka harus kita buat sedemikian rupa, sedemikian nyaman, outletnya banyak, bisa kita akses dari manapun untuk pembayarannya. Ini kan akan semakin gampang. Kemudian di dalam pembangunan sendiri kita juga ikut di dalam kontribusi pembangunan infrastruktur. Misalkan ada pengembang, misalkan ada perusahaan konstruksi, kita kasih modal, kemudian juga di dalam hal pembangunan bandara, pengembangan insya Allah jalan tol, JJLS dan sebagainya ini kita ambil peran di sana. Baik, di mana-mana udah ada BPD ya. Pokoknya di mana ada uang mengalir, di mana ada kebutuhan uang, BPD siap. Ya. Nah, daerah-daerah tadi nyebut bahwa ada saham-saham daerah-daerah ya, kabupaten kota misalnya. Nah, daerah-daerah ini kan lagi semangat mendorong ekonominya dengan membuat UMKM naik kelas gitu ya, digitalisasi UMKM. Nah, sebenarnya wajah BPD DIY digitalnya ini seperti apa sih? Oke, mengenai digital bagi perbankan adalah sebuah keniscayaan, Pak Ribut. Kalau bank tanpa ada digital, lama-lama akan ditinggalkan oleh nasabah. Itu sudah pasti, hukum alamnya begitu. Nah, bagaimana BPD ini berkembang? Satu, kita sebagai perbankan, bank. Kemudian juga kita harus memperkuat infrastruktur teknologi. Sebagai ya kita sekarang itu kalau rekrut pegawai itu lebih kepada mereka yang paham mengenai programmer. Karena apa? Bisnis kita terjemahkan di dalam sebuah layanan teknologi. Nah,
Kemudian apalagi namanya digitalisasi pemerintah daerah. Udah, ini serahkan saja BPD. Mau layanan mau minta seperti apa, kita siap. Mau lewat handphone, mau lewat kartu sudah tunai ya, udah kuno. Sekarang sudah mulai melalui handphone. Nah, nanti sebentar lagi misalkan pakai non tunainya seperti apa, jaringan di masyarakat sudah kita buat mengenai dengan agen, dengan kantor Capem. Kemudian layanan mengenai kredit juga saya sudah sampai ke daerah-daerah. Kemudian layanan digital kita itu insya Allah kita sudah setara dengan perbankan pada umumnya. Nah, keuntungan yang kita punya adalah Yogyakarta ini punya sumber daya manusia di bidang teknologi informasi ini sangat banyak. Ini yang kita kelola. Kita kelola untuk supaya Bank Pembangunan Daerah ini mudah, murah di dalam menjalankan layanan baik kepada pemerintah daerah, masyarakat maupun kepada stakeholder yang lain. Seperti itu. Kalau ditanya alasannya apa orang harus menjadi bagian Bank BPDDIY atau jadi nasabah BPDDIY? Singkat aja itu. Oke. Sekarang masyarakat Yogyakarta harus berbank BPDDIY. Kenapa? Ya. Nah, teknologi informasi kita saya sebutkan tadi, bagaimana ini bisa mendorong UMKM ini tumbuh. Kris kita, kris yang ini alias ya. Semua UMKM kita gunakan kris. Apa kemudahannya? Real time. Uangnya hari itu juga berbeda dengan yang lain. Kemudian tanpa biaya. 1.000, 2.000 bagi UMKM sangat berharga. Sangat berharga. Kita bebaskan. Kemudian supaya UMKM tadi supaya punya ruang lebih untuk bergerak lagi. Kita bantu untuk pemasarannya dengan pemasaran digital. Sehingga mereka akan naik kelas. Omsetnya meningkat, kita dukung dengan kredit. Mau kredit apa? Kredit PD yang sampai dengan 10 juta. Di atasnya itu kita punya KUR, di atasnya itu kita beri kredit komersial. Bank Pembangunan Daerah dalam hal ini hangabai dalam hal itu. Nah, untuk itu kita mendorong UMKM yang ada di pedesaan. Sekarang ini kan nggak perlu outletnya di pinggir jalan buka toko gede. Outletnya udah cukup. Ini seluruh dunia ngerti kabeh. Pakai layanan digital, marketing digital, kemudian juga transaksinya digital. Insya Allah akses pasar dari UMKM akan meningkat. Nah, itu yang kita dorong kepada UMKM melalui pendampingan kita supaya mereka naik kelas tadi. Nah, kalau ditanya UMKM mana yang paling berhasil yang didorong oleh BPDDIY? Oke, sekarang UMKM mana yang didorong BPD berhasil? Banyak contohnya. Anda kenal, semua berhasil ya? Anda kenal, yang paling kecil, yang paling ini. Anda kenal Mangking? Tahu. Nah, Mangking itu dulu belum punya apa-apa, kita udah kenal mereka. Rumahnya masih belum di semen, kemudian juga masih punya RXS itu kita bantu mereka. Akhirnya sekarang menjadi sebuah besar sekali. Iya. Kemudian yang kedua, Anda kenal di sini memang kuliner yang kita ini ya, karena industri besar kan tidak ada di sini. Iya. Justru kekuatan di sana ini ada di sana. Anda kenal namanya Heha. Nah, Anda kenal namanya siapa yang Anda sebut di sini? Nah, mereka rata-rata menjadi mitra kami. Justru itulah komitmen Bank Pembangunan Daerah dalam pengertian pembangunan daerah ini harus melibatkan yang kecil-kecil, ngeremboko tapi kuat. Kalau jadi mitra, apakah hanya sekedar modal atau ditemani nih di dalam rencana bisnisnya, pengembangan bisnisnya gitu, ditemani atau sekedar udah dikasih modal gitu aja? Oh, dalam hal kemitraan ini tidak hanya terbatas pada masalah permodalan. Karena apa? Persoalan UMKM, persoalan pengusaha itu tidak hanya terbatas pada modal. Modal itu hanya sebagai suplemen. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hubungan kita. Kita diskusi mengenai masalah ini, saya punya proyek seperti ini, menurut Anda seperti apa? Kita bantu. Misalkan saya punya bisnis seperti ini, supaya ini berkembang, kira-kira menurut perbankan seperti apa? Nah, diskusi-diskusi kita
silaturahmi ke nasabah, ke mitra kita, ke masyarakat. Insya Allah di situ banyak bisnis. Modalnya memang pendampingan itu tadi ya, menemani tadi ya Pak Hasan. Silaturahmi. Ya, silaturahmi. Silaturahminya pakai sepeda atau pakai Harley? Komplit. Silaturahmi itu kita pakai sepeda bisa, pakai lari bisa, mau pakai budaya bisa, mau pakai kita yang namanya kegiatan keagamaan bisa. Semua aspek itu kita masuki. Justru saya mendorong oleh semua eksekutif kita di sini, semua pegawai untuk berbaur dengan masyarakat. Dengan berbagai, mereka itu kan ada yang suka golf, kita bisa golf. Mereka yang bisa sepedaan, kita kancani sepedaan. Mereka yang hobinya lari, kita kancani melayu. Ini bukan lari dari kenyataan loh. Nah, ini justru kita senang, akhirnya kan dengan rasa senang ini semangat kerja kita itu akan menjadi bertambah. Kemudian kalau nasabahnya juga berhasil, saya senang, dulurnya saya oke. Iya. 60 tahun istimewa itu ya, 60 tahun istimewa pada 15 Desember ini gitu ya. Sebenarnya mimpi apa lagi ya ingin dicapai oleh Pak Dirut gitu untuk mengembangkan BPD DIY ini? Okay. Kalau dulu pada waktu kita masih 20 tahun yang lalu, kita itu selalu berpikir menjadi bank besar itu bank yang dengan jaringan yang ada di mana-mana. Nah, justru sekarang ini dengan era teknologi, kita itu sekarang mulai berpikir bank itu akan ada di mana-mana dengan teknologi itu. Layanan dengan teknologi ini. Artinya bank ini akan berkembang satu, mirip perusahaan telekomunikasi, tetapi basicnya adalah perbankan. Nah, mimpi kita itu adalah bagaimana seperti perusahaan telekomunikasi, tetapi bisa melayani perbankan ini. Karena itu akan menjadi kekuatan di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah masalah data. Data mengenai daerah, data mengenai UMKM, mengenai pariwisata, mengenai apapun itu harus dipunyai oleh sebuah institusi perbankan yang akan berkembang. Basic data mengenai bisnis berdasarkan data yang ada, kita itu insya Allah akan sukses didukung dengan teknologi tadi. Artinya memang menguasai betul data informasi yang ada di sini. Nah, Pak Hasan ini agak berbeda nih. Karyawan di Bank BPD DIY seluruhnya ada berapa Pak Hasan? Kita perusahaan ini untuk karyawan organik termasuk satpam termasuk ini ada 1.600. Tetapi untuk karyawan yang organik kita ada sekitar 1.000 karyawan. 1.000 organik ya? 1.000 karyawan untuk melayani seluruh kota dan kabupaten di DIY, seluruh cabang, kantor cabang pembantu dan sebagainya. Nah, kita sengaja rem supaya apa? Kita terbiasa bekerja dengan sedikit manusia. Artinya kita kedepankan ke teknologi. Nah, ini sudah mulai. Kita daripada kita merumahkan kan lebih baik dengan yang sedikit ini kita berkembang. Nah, bukan yang gede tetapi menyempit, tetapi dengan sedikit kita berkembang dengan teknologi, kita terbiasa bekerja dengan sedikit orang. Oke. Dari 1.000 itu Pak Hasan, Ya. Pak Hasan apalah ada berapa nama karyawan? Dari 1.000 karyawan yang ada itu, ada berapa kira-kira? Ada berapa? Ngapal namanya paling-paling ya 100 saja sudah luar 100 biasa. ya. Tetapi kalau ketemu ini Ya. wajahnya BPD, ini orang BPD, saya ngerti. Kelihatan ya? Oh, kelihatan di jalan ini, oh ini orang BPD. Itu yang nyapa duluan siapa itu? Karyawannya atau Pak Hasan itu? Loh, kalau karyawan itu pasti mereka akan tahu ya, mereka ada rasa hormat. Oke. Nah, rasa hormat Oke. hormat itu bukan Oke. karena mereka ini ya, karena di Jogja ini kan etika ini kita kembangkan. Betul. Karena kita sampaikan kepada seluruh karyawan, Anda di Jogja, orang Jogja ini akan menghargai Anda, karena karyawan kita bukan hanya dari Jogja toh loh, Iya. seluruh Indonesia. Nah, mereka juga biasanya menjadi lebih Jogja daripada Yang ada di orang Jogja, karena mereka mau belajar, mau menyesuaikan diri. Karena apa? Sopo aruh. Iya. Nah, sopo aruh, tepo seliro,
ini menjadi pegangan kita untuk silaturahmi tadi. Ya. Nah, dari ini semua tadi, Pak San sebagai pemimpin gitu, keberadaan sumber daya manusia itu sepenting apa untuk membesarkan Bank BPD-DIY? Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Artinya justru bank ini tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia. Alhamdulillah, Bank Pembangunan Daerah ini, makanya saya pakai pakaian tidak formal. Iya. Karena apa? Kita Wah, saya batian ya, pulang dulu ini berarti ya. Kita bekerja dengan milenial. Sekarang ini milenial mereka itu pikirannya jauh ke depan. Mereka yang penting ada outputnya seperti apa. Ini ada masalah seperti ini apa? Solusinya apa? Pelayanan di mana? Nah, itu karena kita terbiasa dengan bekerja dengan milenial meskipun saya kolonial. Nah, kita dorong supaya mereka itu inspirasinya muncul. Makanya mengenai hobi, silahkan Anda punya hobi. Yang hobi lari silahkan lari, hobi olahraga. Karena apa? Masyarakat kita itu pelayanan, mereka hobinya juga macam-macam. Hobi kuliner, ayo. Karena hobi kuliner, olahraga, wah nanti. Sudah, itu yang itu cukup. Pindah lagi, pindah bahan yang lain. Jadi gini Pak San, kalau saya beri kesempatan Pak San untuk mempromosikan satu produk BPD, nah, apa yang ingin sampean promosikan? Satu aja sampean pilih dari seluruhnya. Oke. Dalam rangka bangkit dari dampak COVID ini, satu yang harus kita ini, pertama adalah bagaimana UMKM itu melek teknologi dengan produk-produk digitalnya Bank Pembangunan Daerah. Yang kedua, akses modal, mari kita sama-sama untuk kita kembangkan, memanfaatkan kredit Bank Pembangunan Daerah yang betul-betul kredit murah dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, produknya adalah kris kita. Akses pasar bisa meningkat, kemudian juga jangkauan pasarnya bisa lebih luas lagi. Saya yakin ini yang paling diunggulkan ya. Iya, mobile bankingnya ini. Iya. Tapi ada. Kita ini kan juga bagian dari nasabah Bank BPD-DIY. Yang ditunggu-tunggu undian mobil yang ada di depan, Pak. Tunggu tanggal 16. Tanggal 16 ya. Tanggal 16 Desember kita bisa akan mengundi hadiah yang ada di depan itu. Okay. Nah, saya berdoa mungkin Pak Ribut di ulang tahun yang ke-60 ada apa aja? Nah, kita gini, Bank Pembangunan Daerah dari teknologi bukan leader, tetapi kita akan menuju ke sana. Artinya bank-bank besar sudah lebih dulu. Kita mengadakan yang namanya satu DG Army. Bagaimana seluruh karyawan kita itu menggaet UMKM atau pengusaha untuk menggunakan produk digital kita. Mau Kris, mau CMS. Jadi karyawan punya kewajiban. Tetapi dalam rangka kewajiban itu, karyawan kita bekali dong. Nah, namanya gerakan DigiShop. DigiShop itu adalah seluruh karyawan harus mencoba ngelarisi nasabahnya yang menjadi mitra kita. Caranya apa? Nah, mereka belanja dengan krisnya. Ini belanja ora disangoni, tak sangoni. Tak sangoni. Nah, penak banget lah. Iya. Lah. Kemudian yang ketiga, DigiShop, Digi Army, kemudian juga Digi Ekosistem. Nah, bagaimana karyawan ini? Karena apa? Salah satu tantangan kita ke masyarakat, coba panjenengan misalkan punya warung soto, Pak pasang kris, ini duit kula niku sesuk-esuk ndang ajeng dinggih kulaan nih, kula ndak tempang, wah ini kan masalah. Ciptakan Digi Ekosistem, jangan kula tokolan nang pundi, jangan kula ayam nang pundi, termasuk yang lain-lain. Iya. Sana kita tututi dengan digital juga. Pun saat ini bayari teng riko, ayam, tokolan, ini nggih niki mawon. Artinya nggak perlu ke bank untuk ambil tunai. Ambil gaji karyawan, buka rekening selesai kok. Iya. Nah, ini akan tercipta ekosistem digital dari warung, kemudian turunan dari warung,
Ini kalau akan menyambung dengan yang lain, pasar tradisional nanti masuk. Nah, ini yang akan kita target ke depan seperti itu. Jadi gerakan pegawai ini kita arahkan supaya pegawai pun paham. Kemudian, oh ini itu maunya ke sini. Kalau sudah seperti itu nanti dampaknya apa? Layanan kas kita itu akan menurun. Semua akan layanan digital. Sehingga akan menjadi efisien bank ini. Setelah bank ini efisien, gerakannya itu silent. Nah, kemudian basicnya teknologi, kita sudah mulai sekarang ini peningkatan transaksi digital kita luar biasa untuk meningkat. Nah, kemudian kalau semua sudah meningkat, berarti kan antrian di depan ini hanya nanti hanya orang mengenai kesulitannya gimana, akan diskusi mengenai masalah prospek bisnis, akan konsultasi masalah rekening, akan konsultasi masalah. Ini yang akan kita kedepankan itu. Sehingga bank ini akan menjadi konsultan bagi UMKM, bagi pengusaha yang akan memberikan jalan keluar. Inilah yang kemudian disebut sinergi dalam digitalisasi. Baik, terima kasih Pak San waktunya. Selamat ulang tahun untuk Bank BPD DIY. Terima kasih Pak Ribut. Istimewa. Ya. Sinergi dalam digitalisasi. Tribuners, sampai jumpa di urep-urep selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.